Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa lagi di dalam program Teduh Cornelis Media. Dan saya berdoa kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kita sekalian di dalam Kristus Yesus, khususnya ketika kita akan merenungkan sabda firman-Nya. Judul renungan firman Tuhan kita saat ini adalah Bukan Tom and Jerry. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan meminta kuasa Tuhan melalui kehadiran Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan beri kami kesempatan melalui program Teduh Cornelis Media boleh belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami agar kami memperoleh pengertian yang benar dan memberi kuasa kepada kami supaya kami mampu mempraktekkan pelajaran yang akan kami pelajari di dalam kehidupan kerohanian kami. Berkatilah hamba-Mu ini ya Tuhan, dengan kuat kuasa sorga, gerakan lidah hamba-Mu untuk memperkatakan perkataan firman Tuhan, dan biarlah kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni kami dari dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ketika kita mendengar Tom and Jerry, berapapun usia Anda saat ini, Tom and Jerry pastilah tidak asing di pendengaran hampir semua kita. Tom and Jerry adalah sebuah serial kartun animasi Amerika yang bercerita tentang pengejaran tanpa henti seekor kucing malang terhadap seekor tikus yang pintar. Permusuhan kedua binatang ini diciptakan oleh animator muda Joseph Barbera dan William Hanna. Premisnya sangat sederhana, hanya Tom and Jerry. Tom adalah seekor kucing rumah yang bertugas melindungi rumahnya dari penyusup yang tidak diinginkan, sedangkan Jerry adalah seekor tikus dan salah satu penyusup yang hidup bebas di rumah serta di pikiran Tom. Namun seberapapun lucu dan menghiburnya kisah Tom and Jerry dalam kehidupan nyata sebagai orang Kristen, kita sudah seharusnya tidak menjadi seperti Tom and Jerry. Kita bukan Tom and Jerry. Mengapa? Salah satu tujuan orang beragama pergi ke tempat ibadah dan menyembah Tuhan adalah untuk mendapatkan berkat. Entah itu berkat rohani ataupun berkat secara fisik dan materi. Saudaraku, banyak orang Kristen rajin datang beribadah, namun gagal menerima berkat surga yang berdampak pada kehidupan pribadi serta sosial mereka di dunia ini karena mereka sering melakonkan karakter Tom and Jerry di dalam kehidupan nyata mereka. Benar mereka datang ke gereja, tetapi terus menyimpan kemarahan antara satu dengan yang lain, saling membenci, iri dan bersaing sesama anggota gereja, berkelahi, merencanakan dan melakukan apa yang jahat terhadap sesama, dan akhirnya mereka tetap menjaga permusuhan di dalam berjemaat. Sebagai orang Kristen, kita hanya akan menerima berkat Tuhan secara penuh dan melimpah kalau kita menempatkan diri kita bukan seperti Tom and Jerry. Kita bukan Tom and Jerry. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 133, nyanyian Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 adalah sebuah proklamasi profetik tentang berkat dan persatuan. Dan ini adalah mazmur yang terkenal yang sering dinyanyikan oleh orang-orang Israel. Hine matov humanaim shevet hakim gam yachad. Hine matov humanaim shevet hakim gam yachad. Oh sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila kita hidup bersama dengan rukun. Versi bahasa Inggrisnya katakan, see how good and how pleasant it is for brothers to live together in unity. Persekutuan yang sangat menyenangkan untuk dilihat dan dinikmati. Yang indah seperti ini pasti menjadikan kita sebagai objek kemana Tuhan Allah memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya menurut Mazmur 133. Artinya Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya, kedamaian, kepenuhan, kebahagiaan, keamanan, kemakmuran, dan yang paling penting adalah keselamatan untuk terus mengalir dengan melimpah dalam kehidupan kita, karena kita bukanlah Tom and Jerry yang terus-menerus memelihara roh
permusuhan. Pertanyaan yang penting sekarang adalah bagaimana supaya kita bisa menjadi bukan Tom and Jerry? Bagaimana supaya kita boleh menjadi objek kemana Allah mencurahkan berkat-berkatnya? Yang pertama, untuk supaya kita menjadi bukan Tom and Jerry dan berkat Allah diarahkan kepada kita adalah mengupayakan perdamaian. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka yang akan disebut anak-anak Allah. Luar biasa. Mereka yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Dan kalau kita disebut anak-anak Allah, sudah pasti Bapa kita akan menyediakan apapun yang anak-anaknya butuhkan. Untuk kebaikan, untuk keselamatan, untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan, dan untuk masa depan kita. Namun perdamaian bukanlah sesuatu yang datang sendirinya secara otomatis. Ini harus diupayakan. Ini perlu diperjuangkan. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-23 dan 24 katakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Kita harus proaktif untuk mengupayakan perdamaian, sebab ketika kita beribadah, itu akan menjadi sia-sia bila kita masih menyimpan roh permusuhan, dendam, konflik. Ibadah tidak akan mendatangkan faedah dan berkat jika kita terus-menerus menyimpan roh permusuhan itu. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab ayat 12 katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Luar biasa. Mata Tuhan ditujukan kepada orang-orang yang mencari perdamaian, mengusahakan perdamaian. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang minta tolong, dan telinganya mendengar permohonan mereka, serta wajahnya pasti akan membela mereka. Jadi yang pertama, supaya kita akan menjadi bukan Tom and Jerry, dan supaya berkat diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita harus mengupayakan perdamaian. Yang kedua, selain mengupayakan perdamaian, kita harus memaafkan. Dalam doa yang diajarkan oleh Yesus, kita kenal itu doa Bapa kami. Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Apa? Orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita dan mungkin telah menyakiti kita, diperintahkan harus kita ampuni. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau katakan, kasih yang mengampuni sebenarnya adalah inti dari kekristenan. Jika Anda dan saya mengaku Kristen, kita perlu mengupayakan kasih yang mengampuni. Sebab keselamatan datang bila ada pengampunan. Kita tidak akan pernah selamat dan dibenarkan di dalam pemandangan Bapa bila tidak ada pengampunan daripadanya melalui Yesus Kristus. Dan itu adalah berkat yang teramat besar yang disebut kasih karunia oleh kemurahan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari kita baca di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15 tentang mengampuni. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan,
kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi yang pertama, upayakan perdamaian. Yang kedua, usahakan untuk mengampuni mereka yang bersalah kepadamu. Dengan demikian, maka dosamu akan diampuni, engkau dibenarkan, dan janji keselamatan, jaminan berkat yang besar itu menjadi bagian kita. Yang ketiga, yang terakhir, supaya kita tidak menjadi sama seperti Tom and Jerry, dan kemudian menjadi objek kemana Allah memerintahkan berkat-berkatnya, adalah melupakan kesalahan. Jadi tadi memaafkan, tapi sekarang mungkin ini adalah bagian yang boleh dikata paling sulit, melupakan kesalahan. Kita adalah manusia yang biasa, yang lemah, yang cenderung mengalami trauma. Sulit untuk melupakan kesalahan orang dan sakit hati yang pernah kita alami oleh karena perbuatan orang lain. Namun firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 katakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula kejahatan dibuang dari antara saya dan saudara-saudara sekalian. Melupakan kesalahan orang yang menyakiti hati kita adalah sesuatu yang sulit. Namun Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21, firman Tuhan katakan dengan jelas menjadi amaran bagi saya dan saudara-saudara di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, termasuk orang yang menyakiti kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jelas, sulit bagi kita, tapi ini adalah suatu keharusan bagi kita untuk melupakan kesalahan orang yang pernah menyakiti kita. Apakah ketiga hal ini, mengupayakan perdamaian, kemudian memaafkan, mengampuni orang yang bersalah, dan melupakan kesalahan-kesalahan mereka adalah hal yang mudah untuk dilakukan? Sebagai manusia biasa, saya tahu dan sadar, kita penuh dengan kelemahan. Kita cenderung untuk tidak mau mengampuni dan melupakan kesalahan orang. Maka mengupayakan ketiga hal ini adalah sesuatu yang sulit. Sebab kita cenderung mementingkan diri sendiri. Ada tertulis di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Inilah yang dapat membuat kita menjadi Tom and Jerry. Di mana ada mementingkan diri, ada iri hati, maka di situ akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita hanya bisa mampu mengupayakan perdamaian, memaafkan, melupakan kesalahan bila kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus, bukan seperti Tom and Jerry. Filipi 2 ayat yang 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Apa itu? Dia rela mengosongkan dirinya. Dia mau menyerahkan segala sesuatu, menjadi korban, menjadi manusia, mati di atas kayu salib, dan kemudian menjadi tebusan bagi saya dan saudara-saudara sekalian. Kalau itu ada di dalam pikiran saya dan saudara, pikiran yang sama seperti Kristus, maka ketiga hal ini akan mudah-mudahan menjadi mudah oleh pertolongan Tuhan. Di dalam Olimpiade, salah satu perlombaan yang melibatkan sekelompok orang
adalah mendayung. Mereka mendayung perahu mereka dengan membelakangi garis finish. Mereka tidak bisa melihat garis finish yang ada di belakang mereka. Tapi di bagian depan perahu ada joki, seorang pria dengan tanduk. Dia duduk di bagian depan perahu dan kemudian meneriakkan instruksi demi instruksi. Kalau dia berkata tarik, maka mereka akan tarik. Dayung, maka mereka harus dayung. Orang-orang yang ada di dalam perahu harus terus memusatkan perhatian mereka pada jurumudi tersebut sementara mereka mendayung. Meskipun mereka tidak melihat kemana mereka pergi, dia, si jurumudi, bisa. Jadi mereka kemudian memusatkan perhatian mereka kepada jurumudi itu. Jurumudi memberi mereka irama dan menjaga mereka tetap berada di jalurnya sampai di garis finish. Jika kita hanya melihat kepada diri kita dan berfokus kepada kesalahan orang lain, apa yang orang telah lakukan terhadap kita, kita tidak akan pernah mampu untuk mengupayakan perdamaian, memaafkan dan melupakan kesalahan orang. Kita akan tetap menjadi Tom and Jerry. Namun kita sekarang perlu mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, berfokus kepada kasih dan pengorbanannya, maka kita akan dituntunnya ke garis finish, kita akan menang dan menerima berkat yang telah Dia sediakan bagi orang-orang yang hidup bersama dengan rukun dan di dalam persekutuan yang penuh dengan persatuan. Saudaraku, kita bukanlah Tom and Jerry, sebab kita adalah orang-orang yang mengupayakan perdamaian, umat-umat yang saling mengampuni, umat-umat yang tidak menyimpan dendam terhadap satu dengan yang lain. Seorang pria fisikawan terkenal bernama Alfred Nobel dari Swedia memiliki hak 355 hak paten selama hidupnya. Namun penemuannya yang paling terkenal adalah dinamit, bahan peledak yang dipatenkannya tahun 1867. Ketika dia patenkan, niatnya adalah untuk kebaikan. Dia menciptakan dinamit itu supaya menjadi bahan peledak yang dapat menghancurkan batu yang besar dan kemudian memindahkannya dengan mudah supaya mereka boleh membangun jalan, menyingkirkan benda-benda untuk membangun gedung dan lain sebagainya demi peradaban. Dia ingin menciptakan sebuah kekuatan yang dahsyat yang akan membuat hidup manusia menjadi lebih baik. Masalahnya adalah orang-orang mengambil ciptaannya, dinamit, dan menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang merusak, untuk membunuh dan untuk berperang. Begitu tertekannya Bapak Nobel, Alfred Nobel, karena penemuan yang bagus dan niatnya yang mulia disalahgunakan oleh orang-orang yang jahat. Mereka menggunakan dinamit dengan cara yang salah dan merusak dan kemudian ingin membunuh, maka dia mengambil $9 juta pada waktu itu, memasukkannya ke dalam sebuah rekening dan mulai memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah mempromosikan perdamaian. Kita sekarang menyebutnya Nobel Peace Prize atau penghargaan Nobel. Yang memotivasinya adalah fakta bahwa apa yang dia maksudkan untuk kebaikan ternyata digunakan untuk cara atau maksud yang salah. Dia ingin memberikan penghargaan kepada mereka yang melakukan apa yang menjadi niatannya, yaitu untuk kebaikan manusia. Ketika orang-orang ini mendapat penghargaan tersebut, mereka dikenal secara internasional sebagai pemenang Nobel Perdamaian. Mereka disebut demikian karena mereka menciptakan dan mengupayakan perdamaian dan bukan peperangan atau permusuhan. Tuhan sedang mencari beberapa pemenang hadiah perdamaian. Orang-orang yang Dia dapat berkati, orang-orang yang dapat menerima penghargaan perdamaian alih-alih untuk bermusuhan dan berperang. Mereka yang berdamai, mengupayakan perdamaian, mengampuni kesalahan orang, melupakan kesalahan yang menyakitkan, telah melibatkan diri di dalam upaya Kristus untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kiranya kita tidak menjadi Tom and Jerry, sebab kita bukan Tom and Jerry. Kita sekalian adalah umat-umat Tuhan yang senang dengan perdamaian, yang mau hidup rukun, sebab kita mau diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita ketika kita mengupayakan perdamaian, ketika kita memaafkan, dan ketika kita melupakan kesalahan orang. Kita bukanlah Tom and Jerry, tetapi kita adalah anak-anak Kristus yang membawa damai dan disebut anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian adalah doa dan harapan saya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami,
sebab Engkau mengajar kami melalui firman-Mu, untuk kami boleh mendapatkan berkat surga dengan mengupayakan perdamaian, memaafkan, dan melupakan kesalahan orang yang telah mereka perbuat kepada kami. Ini suatu hal yang sulit ya Bapa, tapi kami meminta pertolongan surga, sebab kami tidak mau menjadi Tom and Jerry. Kami bukan Tom and Jerry, kami anak-anak Tuhan. Kiranya Roh Kudus sanggupkan kami untuk itu, supaya hari lepas hari kami boleh hidup damai dengan sesama kami. Kami boleh saling mencintai, dan kami akan memperoleh berkat yang Tuhan janjikan. Baik itu berkat rohani maupun berkat-berkat materi, berkat fisik yang Tuhan telah janjikan. Terimalah kami sebagai milik kepunyaan-Mu Tuhan, dan tolonglah kami hari lepas hari, agar kami bertumbuh di dalam Engkau, setia sampai Maranatha tiba. Berkatilah semua sahabat Cornelius Media yang bergabung dengan kami. Apapun pergumulan mereka, Tuhan tahu dan Tuhan akan beri kemenangan. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga. Ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.